Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan aku di Padega Pet Channel, channelnya orang Banjar. Yeay, haha. Guys, ya hari ini adalah hari Kamis, tanggal 3 Agustus tahun 2023. Seperti biasa, aku mau bikin konten terbaru buat kalian semua, para penggemar aku di Padega Pet Channel. Tapi sebelumnya, aku minta tolong sama kalian untuk please subscribe, comment, like, and share, guys. Please banget ya. Karena satu subscribe dari kalian sangat berbantu untuk perkembangan dan kemajuan channel aku, agar channel aku semakin harinya semakin sukses, viral, terkenal tidak hanya di Indonesia maupun seluruh dunia. Semua itu berkat bantuan kalian ya, berkat bantuan kalian yang sudah subscribe buruan tonton videonya karena sudah terlapor tuh. Dan yang belum subscribe baru sekarang, aku tunggu kebaikan kalian, aku tunggu kebaikan kalian. Oke, terima kasih. Jadi ini ada komentar di kolom komentar YouTube aku, dia adalah penggemar aku, subscriber aku juga ya. Terus juga dia itu cat lovers juga yang miliki lumayan banyak atau beberapa kucing di rumah, baik itu kucing ras maupun kucing kampung. Sebut saja Persia, Angora, Sphinx, atau Bobtail katanya, American Bobtail gitu. Atau Bengal juga, atau kucing Siam juga deh gitu. Lalu ya dari beberapa kucingnya tersebut ya ternyata ada satu atau dua diantaranya ya terkena penyakit FLOTD ya. Dan dia khawatir banget ya terkait kondisi kucingnya. Lalu dia bertanya kepada aku ya, "Kakak, apa kakak tahu ya alasan kucing terkena penyakit FLOTD? Apakah penyebabnya? Apakah dampak positif dan negatifnya? Dan bagaimana cara mengobati atau mencegah kucing yang terkena penyakit FLOTD?" Mohon bantuan jawabannya ya Kak ya. Terima kasih. Wah, ini pertanyaan sangat bagus ya untuk kita bahas pada video kali ini, tapi videonya ditonton sampai selesai dan jangan di-skip ya, oke? Alasan kucing terkena penyakit FLOTD, lalu apakah dampak positif dan negatifnya, apakah penyebabnya, bagaimana cara mengatasi mengobati ya kucing yang terkena penyakit FLOTD. Nah, beberapa pemilik kucing telah menganggap kucing seperti Anggora keluarganya sendiri atau Persia atau kucing lain lah, kucing kampung juga. Tidak heran ya, mereka akan memenuhi semua kebutuhan kucing peliharaannya dari lingkungan yang bersih, pakan yang bernutrisi, hingga pengayaan yang cepat ya. Nah, meski begitu ya, kucing tetap terkena penyakit salah satunya Feline Lower Urinary Tract Disease atau FLOTD. FLOTD adalah penyakit yang berkaitan dengan kandungan kemih dan uretera kucing. Penyakit ini ya lebih sering menyerang kucing jantan. Nah, ada beberapa fakta seputar FLOTD yang perlu kita ketahui guna menghindari kucing peliharaan kalian terkena penyakit ini ya. Yang pertama, kita harus ketahui dulu istilah umum untuk beberapa kondisinya. Dokter hewan Jamie Lovejoy menuliskan dalam situs PetMD, FLOTD adalah istilah umum yang mengacu pada beberapa kondisi yang mempengaruhi saluran kemih bagian bawah kucing, termasuk uretera dan kandungan kemihnya. Lalu apa sih penyebab yang mendasar ya sulitnya mengidentifikasi penyakit FLOTD ini ya? Nah, menurut Lovejoy, FLOTD ini dapat membuat pemilik kucing itu dan dokter hewan merasa frustasi ya. Karena penyebab ini mendasarinya sulit diidentifikasi. Nah, tingkat keparahan penyakit bisa bervariasi. Sebagian besar kasus FLOTD ini ya bisa ditangani dengan kombinasi obat-obatan, diet, dan perubahan lingkungan. Dan ya, yang ketiga ini bisa menyerang kucing pada usia berapapun. FLOTD bisa menyerang kucing pada usia berapapun tergantung penyebab yang mendasarinya. Nah, FLOTD ini ya lebih sering terlihat pada kucing muda hingga paruh baya. Namun penyakit ini juga bisa dialami anak kucing, bahkan kucing senior yang tidak pernah menunjukkan gejala. Oke, yang keempat ada beberapa tipe FLOTD ya.
Nah, seperti disebutkan sebelumnya, saat ini FLTD itu digunakan sebagai istilah umum untuk menggambarkan tanda-tanda klinis ya dari beberapa sindrom yang bisa terjadi sendiri atau dalam kombinasi. Beberapa kondisi menyebabkan FLTD mencakup infeksi saluran kemih atau urinary tract infection atau UTI, batu kandungan kemih atau urethritis, telen idiopathic cystitis atau FIC, dan kanker kandungan kemih atau uretera. Nah, pertama-tama ada UTI kan pada kucing ya. Lovejoy juga mengatakan bahwa UTI adalah penyebab paling umum FOLTD ini. UTI disebabkan bakteri yang menyerang uretera atau kandungan kemih dan paling sering terjadi pada kucing betina. Nah, faktor resiko UTI ini mencakup obesitas, perawatan yang buruk, penyakit yang seperti diabetes, atau batu ginjal, atau perubahan anatomi pada kandungan kemih atau uretera. Nah, yang kedua ini ya, orolithiasis pada kucing. Nah, orolithiasis ya terjadi pada kucing dengan UTI. Batu yang tidak disebabkan oleh infeksi dianggap sebagai hasil dari kombinasi diet dan genetika. Batu kandungan kemih ini bisa berkisar dari sangat tidak nyaman hingga mengancam jiwa kucing. Nah, ia juga melanjutkan bahwa ya, kucing dengan batu kandungan kemih berisiko mengalami obstruksi uretera atau tersumbat saluran keluar urin. Kondisi kedua dapat menyebabkan kematian dalam beberapa jam. Nah, yang ketiga ini ya, FIC pada kucing. Nah, terkait dengan FIC, kucing mengalami radang kandungan kemih, namun penyebabnya bukan bakteri atau batu. Sayangnya FIC ini parahnya dengan bentuk FLOTD lainnya dan masih dapat menyebabkan obstruksi uretera pada kucing jantan. Yang keempat mungkin ada kanker kandungan kemih ya, atau uretera. Lovejoy menjelaskan kanker kandungan kemih atau uretera merupakan penyebab FOLTD yang jarang terjadi, tetapi kondisinya serius. Nah, untuk menyingkirkan kemungkinan ini ya, pemeriksaan harus dilakukan pada kucing dengan FOLTD ya, meski ada dugaan UTI dan batu kandungan kemih atau FIC. Yang keenam, pipis sembarangan jadi tanda paling umum. Nah, tanda FOLTD paling umum adalah kucing pipis sembarangan alias di luar kotak pasir seperti tumpukan pakaian, tempat tidur, dan karpet. Nah, beberapa kucing milih satu lokasi tetapi kucing lainnya buang air kecil di seluruh rumah ya. Oke ya,